Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 15 Oktober 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Pribadi Berkualitas. Pribadi Berkualitas. Firman Tuhan terambil dalam Roma 12 ayat yang kedua. Demikian puji firman Allah. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, sungguh kami ingin menjadi para sahabat seperjalanan yang diubahkan oleh Allah menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas di segala segmen, di segala situasi, di segala keadaan, dan di dalam segala aspek. Sehingga kehidupan kami sungguh membahagiakan diri kami sendiri, juga membahagiakan orang lain dan memberkati orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Pribadi berkualitas, sebelum kita bicara tentang pribadi berkualitas, kita belajar dulu mungkin yang lebih tepat barang yang berkualitas. Kalau kita punya barang yang berkualitas, biasanya identik dengan mahal. Dan tatkala barang yang berkualitas itu identik dengan mahal, maka fungsi daripada barang tersebut memiliki kepuasan yang luar biasa buat para penggunanya, yaitu konsumen. Sehingga ada namanya itu layanan kepuasan konsumen. Itu dalam rangka para pengusaha dan orang-orang yang bergerak di dalam bisnis, baik bisnis rumahan, baik bisnis besar, baik bisnis nasional maupun internasional, untuk terus mengupgrade kualitas yang semakin baik dan semakin baik lagi. Apa bedanya barang berkualitas dan tidak berkualitas selain mahal? Barang yang berkualitas itu orang yang mengejar-ngejar barang tersebut. Sementara barang yang tidak berkualitas, yaitu barang yang mengejar orang-orang yang untuk membeli barang tersebut dengan berbagai macam rayuan, berbagai macam katakanlah ajakan, sementara jelas-jelas barangnya itu tidak berkualitas. Sementara barang berkualitas itu akan dicari. Dia diam saja, orang yang mengejar barang yang berkualitas tersebut akan dicari. Dan kemudian punya daya tahan yang luar biasa dan tidak mengecewakan, memuaskan kepuasan buat para konsumen. Itu kalau berbicara tentang barang. Bagaimana kalau kita berbicara tentang pribadi berkualitas? Ini bukan bicara tentang barang, yaitu bicara tentang orang. Sebagai orang-orang percaya sahabat seperjalanan, Allah memanggil kita menjadi pribadi yang berkualitas, bukan pribadi yang asal-asalan atau asal jadi. Apa itu pribadi yang berkualitas? Roma 12 ayat yang kedua adalah rumusan yang Allah berikan agar kita menjadi pribadi yang berkualitas. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Untuk menjadi pribadi yang berkualitas, firman Tuhan berkata apa? Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia ini sudah tercemar oleh dosa. Dunia ini sudah tercemar jauh daripada kehidupan untuk mengandalkan Allah dan hidup di dalam Allah. Sehingga orang-orang yang hidupnya itu di luar Tuhan, yang tidak menjalankan kebenaran firman Allah, dia akan terjerumus ke dalam kehidupan yang tidak berkualitas. Orang pemabuk, orang penjudi, orang penjina, orang tukang bohong, orang yang hidupnya semau-maunya, dia akan menghasilkan hidup yang tidak berkualitas. Kehidupannya tidak membawa guna buat dirinya sendiri. Tentu juga tidak akan membawa kegunaan manfaat buat orang lain. Itu pribadi yang tidak berkualitas. Pribadi yang tidak berkualitas, berumah tangga masalah, sekolah masalah, masuk dalam pekerjaan juga masalah. Di masyarakat juga bermasalah. Dia tidak taat hukum, dia tidak taat peraturan, dia tidak taat kepada kesepakatan, dia lupa janji. Dia melanggar apa yang sudah katakanlah harus dia lakukan. Dia menunda-nunda pekerjaan. Dia memutarbalikkan sesuatu yang seharusnya pada tempatnya, dia tidak melakukannya. Maka pribadi yang berkualitas itu tidak disiplin, semau-maunya. Mengikuti katakanlah kata hatinya, bukan mengikuti apa yang seharusnya. Berumah tangga gagal, bekerja bermasalah, sekolah berhenti. Bergaul kemudian timbul percekcokan, pertengkaran.
Kemanapun dia berada, orang-orang yang tidak berkualitas menjadi sumber masalah, menjadi penyakit, menjadi bakteri, menjadi persoalan hidup buat orang lain. Bagaimana dengan pribadi yang berkualitas? Alkitab mengatakan jangan menjadi serupa dengan dunia ini yang saya ceritakan tadi, yaitu kepribadian yang tidak berkualitas. Tetapi dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Apa yang dimaksud dengan berubah oleh pembaharuan budimu? Terus menerus melakukan peningkatan untuk menjadi pribadi yang berkualitas. Orang yang pribadi yang berkualitas itu sangat senang dengan masukan. Sangat senang kalau orang itu melakukan kritik kepada dirinya. Bahkan berterima kasih untuk orang yang melakukan kritik, melakukan evaluasi, melakukan katakanlah koreksi untuk dirinya. Orang-orang yang berkualitas sangat senang dengan yang namanya koreksi. Orang yang berkualitas sangat senang dengan yang namanya koreksi. Orang tidak berkualitas, dia tidak suka dikoreksi, dia suka mengoreksi. Orang yang tidak berkualitas, dia tidak suka disalahkan, dia sukanya menyalahkan. Orang yang tidak berkualitas, hidupnya hanya untuk diri sendiri dan merasa benar. Tetapi orang yang berkualitas terus mencari hal-hal yang benar dan terus belajar menjadi lebih baik dan menjadi lebih baik lagi. Bagaimana cara kita berubah oleh pembaharuan budi? Yaitu engkau mengenal kehendak Allah, engkau tahu yang baik, engkau hidup berkenan kepada Allah, dan engkau berjuang untuk hal-hal yang sempurna yang berasal dari Allah. Maka budimu dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Karakter kita diubahkan dari malas menjadi rajin, dari tidak bisa dipercaya menjadi bisa dipercaya. Dari orang yang lambat menjadi cepat mengerjakan segala sesuatu. Yang tadinya tidak terkontrol, emosinya, pikirannya sekarang pandai mengendalikan diri. Yang tadinya menimbulkan luka-luka kehidupan buat orang lain. Namun sekarang hidupmu tatkala sudah diubahkan menjadi pribadi berkualitas. Engkau menjadi obat buat orang-orang yang sedang tersakiti. Kehadiranmu menyembuhkan. Kehadiranmu memberikan terang kepada mereka yang gelap. Kehadiranmu memberikan inspirasi kepada mereka yang kehilangan ide. Kehadiranmu membawa semangat kepada mereka yang putus asa. Kehadiranmu membuat orang mau dekat dan datang kepada Allah. Kehadiranmu membuat orang-orang yang tadinya punya perilaku yang buruk berubah menjadi perilaku yang baik. Kehadiranmu itu membawa berkat buat keluargamu, buat orang terdekatmu, buat sahabatmu, buat lingkunganmu, bahkan buat bangsa, bahkan buat dunia ini. Karena engkau pribadi yang berkualitas. Alkitab mengajarkan bagaimana engkau menjadi pribadi yang berkualitas. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sahabat seperjalanan, tidak ada kata terlambat untuk berubah. Alkitab mengajarkan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kalau selama ini kita masih hidup di dalam kehidupan yang tidak berkualitas, kehidupan yang duniawi, kehidupan dalam keberdosaan, mulai sekarang katakan dalam doamu, ya Tuhan, aku ingin punya pribadi yang berkualitas di dalam terang kebenaran firman Allah. Yaitu aku ingin mengenal kebenaran firman Allah. Aku ingin diubahkan budi kami. Aku ingin tahu bagaimana menjalankan yang baik, yang berkenan kepada Allah. Dan hidup kami disempurnakan oleh Allah. Sahabat seperjalanan, selamat menjadi pribadi yang berkualitas dan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, biarkanlah setiap sahabat seperjalanan dan hamba-Mu juga terus belajar menjadi pribadi yang berkualitas sesuai dengan terang firman-Mu dan kehendak-Mu. Hamba-Mu berdoa, buat yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, buat yang sedang menghadapi halangan, rintangan, masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan kehendak dan waktu serta cara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Selamat menjadi pribadi yang berkualitas. Roma 12 ayat yang kedua. Shalom. Amin.